Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di hadis Arba'in Nawawi yang mana kita lihat ya hadis-hadis utama dalam Islam ya yang dengan syariat, kemudian dengan iman, amal segalanya terkandung dalam 42 hadis ini ya, hadis Arba'in Nawawi. Nah, maka kita lanjut ya ke hadis yang kelima, yang sebelum kita telah bahas 4 hadis ya. Kita masuk ke hadis kelima ya. Sebelumnya kita telah bahas hadis-hadis tentang bagaimana niat dalam beramal ya. Bagaimana Islam dan juga iman, unsur-unsur yang penting dalam kehidupan seorang muslim ya. Karena di dalam tafsir ya Al-Quran, mukmin dan juga muslim itu bisa berbeda ya. Nah, maka dari itu ya bagaimana kita membangun juga sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang mukmin ya. Kemudian ada hadis pondasi-pondasi dalam rukun Islam juga bagaimana kita menegakkan ya diri kita sebagai seorang muslim yang hakiki ya dengan menegakkan rukun Islam kita dengan benar ya. Dan di hadis sebelumnya ya kita telah bahas bagaimana amal-amal juga dilihat dari akhirnya ya. Bagaimana kita beramal ya. Dilihat dari akhir hidup kita ya. Itu bahwa ringkasan hidup kita dilihat dari akhir ya. Seperti yang Anda permisalkan, kalau kita lomba ya dilihat dari finishnya gitu kan. Bagaimana kita lihat ya kehidupan akhir kita itu husnul khotimah, su'ul khotimah ya. Nah, itu menentukan jalan kita nanti di akhirat ya. Maka kita lihat ya doa dari Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau qulubana kalau kita doa untuk bersama ala dinik ya. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala tu'atik ya. Ya wahai zat yang bisa membolak-balikan hati ya, tetapkanlah hati ini dalam agamamu ya. Selalu dalam urusan agamamu kita taat kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala ya. Wa musarrifal qulub ya. Wahai zat yang bisa ya mengarahkan hati kemanapun ya inginkan ya, tetapkanlah hati ini ya dalam ketaatan ya. Maka dari itulah kita lanjut bagaimana hadis kelima ini tentang syarat Islam juga ya. Bagaimana bisa dibilang dengan syarat Islam ya? Di hadis kelima ya kita lihat ada tema menghilangkan kemungkaran ya. Nah, nahyu anil munkar. Nah, kita sering dengar ya. Amr bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya, kita diperintahkan atau kita memerintahkan menegakkan suatu kebajikan, kebenaran dan juga menolak atau menghilangkan kemungkaran. Ya. Itu dalam syariat Islam juga. Ya, segala bentuk syariat Islam tujuannya itu dua itu. Amr bin ma'ruf bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya. Dan juga bid'ah. Nah, mungkin beberapa jamaah sudah sering dengar ya. Ya, seperti di pembukaan kajiannya biasanya Ustaz Badrul Salam ya wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar ya. Nah, seluruh bid'ah itu ya adalah sesat dan yang sesat itu tempatnya di neraka. Tapi kita harus tahu bid'ah itu apa sih? Ya kan? Apa sih ini maksud bid'ah? Ya. Kemudian contoh-contoh bid'ah itu apa aja sehingga kita tahu oh ini bid'ah ini tidak. Ya. Jangan beranggapan oh semua yang baru dalam hidup ini bid'ah. Tidak. Ya. Bid'ah itu cara bahasa bada ayat da'u ya. Mulai. Memulai yang baru. Ya. Seperti dalam hadis kelima ini. Ya. An ummil mu'minin ummil abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummil mu'minin ya. Ummu Abdillah ya anaknya Aisyah. Ya, Mai Rasulullah SAW radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya. Qalat. Ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ahdasa fi amrina hadza,
ya. Barang siapa yang berbuat sesuatu fi amrina dalam urusan agama kita ini, ya, ada tanda kutip apa? Urusan agama, ya. Dalam urusan agama kita ini, ya, ma laisa minhu fahuwa raddun, ya. Barang siapa dia berbuat, ya, beramal, tapi dia beranggapan itu termasuk dari urusan agama, padahal sejatinya, ya, itu bukan dari urusan agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak, ya. Nah, berarti itu syariat berlepas diri dari itu. Ya. Apa maksud tertolak? Tidak mendapatkan pahala, ya. Tidak dianggap sebagai ibadah. Ya, terus apa nih? Amalan ini dianggap sebagai apa? Karena nggak mungkin amalan itu antara ibadah sama kemungkaran, ya. Ya, antara haram atau halal, ya. Itu apa di tengah-tengah ini kan nggak ada. Ya, beda sama hukum taklif. Hukum taklif itu wajib, sunnah, mubah. Nah, itu ada penengahnya antara wajib dan juga haram adalah mubah gitu. Tapi ini apa nih? Urusan agama ini antara halal haram, gitu kan? Nah, maka dari itu, ya, itu dalam hadis lafadznya Imam Bukhari, ya, dan juga dalam Imam Muslim, ya, man amila amalan, barang siapa yang beramal, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan itu bukan dari urusan agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Nah, setelah kita ketahui hadis tersebut, ya, maka kita lihat kandungan hadisnya, ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan dari hadis tersebut seluruh urusan agama, ya, yang dibuat-buat, yang mereka bilang, oh ini termasuk dari syariat Islam, tapi itu sejatinya bukan dari syariat Islam, itu maka tertolak. Nah, maka kita pertanyakan, ya, yang bukan dari syariat Islam itu seperti apa, ya kan? Apa aja sih yang bukan dari syariat Islam? Maka kita lihat, ya, hadis ini, ya, ada poin-poin pentingnya. Dan ini hadis salah satu pondasi Islam. Kenapa? Ya karena tadi kita lihat, ya, amalan kalau bukan dari syariat Islam itu maka bukan dianggap ibadah. Ya, kita lihat, ya, unsur-unsur apa sih amalan itu bisa termasuk dari ibadah. Nah, jadi nggak semua yang terlihat balik itu ibadah. Tapi ada unsur-unsurnya agar amal ini termasuk dari ibadah. Walaupun tidak nggak ada hadis sorehnya, walaupun nggak ada hadis secara zohir, ya, secara nampaknya, walaupun nggak ada perintah secara khusus dalam Al-Quran, namun bisa jadi ibadah, ya, ada unsur-unsurnya, ya. Maka sebagaimana ini mendukung hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal itu dari niatnya, ya, yang merupakan timbangan amal tergantung menurut dari batinnya, ya. Besar kecilnya pahala itu bukan dari uang yang dikeluarkan, ya. Ya, besar kecilnya balasan dari Allah itu bukan dari seberapa capeknya dia, tapi dari seberapa ikhlas niatnya dia, ya kan? Dan setiap amalan juga yang tidak diniatkan mengharapkan keridhaan Allah, maka tidak ada pahala bagi orang tersebut, ya. Perlu kita ketahui para jamaah sekalian. Kalau para jamaah sekalian ditanya misalkan tentang sirah nabawiyah, kenapa sih para kaum Nabi Nuh, para Nabi Ilyas, Nabi Yakub, Nabi Daud, nabi-nabi yang terkenal dengan peribadahan berhala. Kenapa sih kaum mereka itu beribadah kepada berhala? Padahal kalau ditanya pasti jawabannya sama dengan jawabannya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya. Yang mana Abu Sufyan menjawab ketika ditandanya Rasulullah SAW sebelum Fatul Mekah, ya, wahai Abu Sufyan, apakah engkau percaya bahwa Tuhanmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Abu Sufyan? Sebelum engkau tanya, sebelum turunnya Islam, aku sudah tahu bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu tahu Tuhan mereka itu Allah, ya. Namun bagaimana kok bisa mereka beribadahnya kepada berhala? Nah, itu dia niatnya. Yang mana niat ini, ya, dibisik-bisikin oleh syaitan, ya kan? Contohnya apa? Banyak orang berniat baik, tapi sejatinya itu mengikuti hawa nafsunya.
Paham ya para jamaah sekalian ya? Inilah munculnya kemunafikan pertama kali di dunia, ya. Itu peribadahan berhala. Bentuk syirik pertama kan peribadahan berhala, ya. Nah, maka dari itu, ya, bagaimana dengan niat orang-orang yang melakukan ibadah di luar dari syariat Islam, namun dia mengklaim ini ibadah, gitu ya. Nah, ini nggak ada dalam syariat, tapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka ya. Oh ini biar kita silaturahim ya. Ini kan juga kita merayakan kebaikan dalam syariat Islam ya. Lo diingat ya. Selain dari syariat Allah dalam beribadah bahwa itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Nah, berarti niat dia mengikuti hawa nafsunya ya. Mengikuti apa sih yang dia pikirkan ya. Dengan itu baik padahal nggak ada syariatnya, nggak ada perintahnya. Maka nanti kita lihat ada kaidah yang keluar dari hadis ini. Ya. Nah, begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW sebagai tolak ukur amal secara terlihat, secara zohir. Ya. Amal ini dari syariat Islam apa tidak? Tolak ukurnya apa? Dan setiap amal. Nah, ini kaidah keluar. Yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, maka itu ditolak. Nah, jadi ada kaidah fikih para jemaah sekalian. Amal itu atau ibadah itu ya hakikatnya apa? Seluruh ibadah itu haram, ditolak. Paham ya para jamaah sekalian ya? Seluruh ibadah itu ditolak kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi paham ya para jamaah sekalian ya? Kalau kita balik kaidahnya, seluruh ibadah itu boleh ya kecuali yang diharamkan Allah dan juga Rasulnya, maka ibadah itu seenaknya mereka aja ya. Lama-lama ibadah itu sesuai persepsi mereka masing-masing gitu ya. Bikin ibadah A, B, C, D sesuai mereka inginkan, yang mereka pandang baik ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatasi bahwa ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak lebih ya, tidak lebih ya. Kalau kita kurangi ya sudah. Kalau kewajiban dosa, kalau sunnah ya tidak masalah. Namun lebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tolak. Ketika ibadah ditolak, ya, maka itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia berdusta atas nama agama Islam. Kok bisa begitu? Hah? Misalkan ada Fulan A berkata, ibadah satu ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi padahal Rasulullah SAW nggak melakukannya. Padahal mampu pada zaman Rasulullah. Para sahabat tidak mengindahkan ibadah tersebut. Padahal mampu pada zaman para sahabat. Maka dia berdusta atas nama agama. Dan berdusta itu dosa besar. Nah sekarang dia membawakan nama agama dalam dustanya. Dosa. Betul apa benar? Para jamaah sekalian. Nah seperti itu. Ya. Uh, para ulama berpendapat bahwa hadis ini maksud ditolak ini maksudnya adalah bisa menjadikan dia sebagai ukubah, hukuman ya. Nah, walaupun kadarnya wallahu a'lam bisawab itu sesuai Allah Subhanahu wa taala akan bisa membalasnya atau mengampuninya. Ya semoga kita terhindar dari fitnah-fitnah ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulnya. Nah, maka bisa diambil kesimpulan, segala sesuatu yang berkaitan tentang agama, ibadah, syariat, akidah, yang tidak direstui atau tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah, maka itu tidak memiliki nilai sedikit pun dalam agama. Nah, paham ya, Pak Jamaah sekalian ya? Nah, jadi nggak ada itu dinilai baik oleh Allah, ya. Karena kalau dinilai baik oleh manusia,
manusia baiknya itu kan perspektif masing-masing, ya. Terlalu gambling gitu ya. Nah, jadi takutnya nanti agama jadi agama dinamis, ya. Ibadah sesuai kepinginan masing-masing gitu ya, nggak bisa, ya. Maka ibadah itu telah dibatasi oleh Allah sesuai yang Allah perintahkan, ya. Nah, berbeda dengan muamalah para jamaah sekalian. Muamalah itu seperti apa? Makanan, sosial, kemudian suatu yang baru, ya, yang dibuat manusia, kendaraan atau gadget zaman sekarang ya. Ya, hukum semuanya itu halal atau dalam syariat Islam itu namanya dalam fikih itu bara'atul zimmah. Bara'atul zimmah itu kebaya hukum asal. Seluruhnya itu halal. Illa ma harram Allah. Kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muamalah. Kalau ibadah dibalik, ya kullu ibadatin haram. Semua ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui hadis ini keluarlah kaidah tersebut, ya. Maka Imam Nawawi rahimallahu berpendapat, ya, ia berkata ini adalah hadis yang harus dihafal dan menjadi hadis dalil dalam menolak kemungkaran. Jadi Imam Nawawi berpendapat ibadah-ibadah yang mereka klaim itu sebagai syariat Islam itu kemungkaran, dan kemungkaran itu adalah suatu kebohongan, suatu yang dibuat-buat, ya, bukan pada tempatnya. Nah, berarti dia menzolimi agama, ya, dia menzolimi diri sendirinya juga, kan? Dan juga dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, berkata, hadis ini adalah salah satu kaidah dalam kaidah-kaidah yang ada di Islam dan yang paling banyak memberi manfaat dari sisi penyampaiannya. Nah, ini muncullah kaidah-kaidah tersebut. Apa tadi? Ya, seluruh ibadah itu tertolak. Ya, dalam pendapat lain ulama itu berpendapat haram, ya, kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itulah ya seperti sebuah mukaddimah yang mencakup semua dalil yang darinya didapati hukum-hukum syariat. Nah, ini adalah suatu mukaddimah. Kalau kita ingin ibadah, berarti apa ya perintahnya para jemaah sekalian? Kalau kita pengen ibadah nih, berarti yang pertama kita cari apa? Dalilnya. Karena dalil itu menentukan suatu hukum. Gak mungkin ada hukum nggak kalau nggak ada dalilnya. Betul ya para jemaah sekalian ya. Contoh, kalau kita bilang, oh Fulan A tersangka. Kenapa tersangka? Ya tersangka aja. Nggak ada apa-apa. Ya nggak bisa kan. Dia tersangka karena dia mencuri mungkin. Dia tersangka karena mungkin dia ada suatu kriminalitas pembunuhan misalkan. Ya. Dia tersangka mungkin ada pencemaran nama baik misalkan. Nah itu ada bisa tersangka. Ada dalilnya. Ada buktinya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat seperti dalam dalil juga. Ya kan? Kita beribadah. Ah, perintahnya mana ya dari Rasul dan juga Allah? Eh, nggak ada ya kan, menurut Ana ini bagus aja. Ini berarti mengindahkan nama Rasulullah. Ya tidak bisa seperti itu. Ya. Kalau gitu orang bisa aja menjadikan seluruh apa yang dia inginkan sebagai ibadah. Nah, maka itulah ini sebagai pembuka kita dalam mencari dalil-dalil dalam syariat. Karena syariat Islam itu nggak bisa dibuat-buat, ya. Harus berdasarkan dalil, ya. Nah, nah, ini ada penjelasan dalam kosakata, ya. Ada lafat-lafat atau kosa-kosa dalam hadis. Man ahdasa, ahdasa itu ahdasa yuhdisu, berbuat, ya. Ah, di sini penjelasan secara tafsir melahirkan dan membuat sesuatu berdasarkan hawa nafsu dalam dirinya, ya. Dia pikir ini baik, ini sesuai perintah Rasulullah, ya. Padahal Rasulullah nggak pernah memerintahkan. Ya, ini hanya hawa nafsu aja yang dia ikuti, ya. Maka tergantung niatnya tadi, ya. Bahkan naudzubillah kalau dia istidraj, yaitu itu tergelam pada suatu kemungkaran, ya, dia nggak merasakan bahwa ini adalah suatu yang mengikuti hawa nafsunya, ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terkena fitnah seperti itu. Ya, fi amrina, dalam agama dan juga syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ya, ibadah semua itu untuk kita, ya. Jadi jangan beranggapan kalau kita beribadah Allah yang rugi gitu ya. Nggak ada.
Semua syariat ibadah itu kembali kepada setiap hamba masing-masing. Malaisa minhu, ya, dari yang tertolak belakang dengannya. Bertolak belakang itu berbeda. Ya. Ini perintah, nggak ada perintahnya, berarti dilarang. Bertolak belakang. Nah, ini dalam masuk ibadah. Ibadah tuh nggak ada tengah-tengah, ya, para jemaah sekalian. Ya, kalau nggak diperintahkan berarti ditolak, gitu aja. Ya. Nah, itu tidak ada menjadi dalil baginya dari kaidah-kaidah dan juga dalil-dalil secara umum. Nggak ada dalil-dalil yang memintakan ibadah tersebut. Nggak ada kaidah fikih yang memintakan untuk menjalankan ibadah tersebut. Nggak ada. Ya. Sedangkan kaidah-kaidah fikih aja keluarin dari dalil. Ya, karena kaidah fikih itu ada 5 kaidah besar dalam Islam. Innamal biniyat la doror wa diror. Ya. Al yakin la yazalu bisyak. Ya. Al ada muhakamah. Semua itu tadi dalil dari hadis. Ya. Nah, maka ketika ada ibadah yang menyelisih kaidah, ya berarti berarti menyelisihi dalil juga. Ya. Fahuwa raddun, tertolak, tidak sah, tidak ada sandarannya. Ya. Kita masuk sekarang ke unsur fikih dalam hadis ini. Islam, syariat Islam itu ittiba. Nah, ini yang membedakan dengan agama sebelumnya. Syariat Islam itu ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu ittaba ayat tabi'u, mengikuti. Mengikuti petunjuk. Bukan ibtida. Ibtada itu ibtada ayat tadi'u, memulai. Nah, bukan memulai perkara sendiri. Ya. Nah, ini yang didapati oleh orang-orang Nasrani. Setelah Nabi Isa diangkat, tidak ada lagi ya yang bisa mengawasi kaum Nasrani dan akhirnya mereka membuat ibadah sesuai dengan yang mereka inginkan sendiri. Ya, mereka membuat doa-doa sesuai dengan yang mereka inginkan dan mereka jadikan itu berdalih itu syariat. Ya, nah, naudzubillah min zalik ya. Jadi seperti agama dinamis ya, agamanya liberal gitu. Sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Gak bisa ya. Ya, jadi sesuka mereka akhirnya untuk merevisi Alkitab itu ya mereka sesukanya mereka ya karena menurut mereka ini sudah tidak relevan harus diganti. Lama-lama kalau Islam begitu riba itu nggak jadi haram halal betul ya penjamaah sekalian ya karena mereka anggap ya riba zaman sekarang menguntungkan revisi saja dalil kita jadikan riba itu halal ya. Nah, kalau begitu ya banyak syariat-syariat Islam yang akhirnya dirubah. Ya, kalau kita menjadikan syariat Islam ini tidak memulai sesuatu yang baru. Padahal kita itu itiba, mengikuti petunjuk dan juga perintah dari Allah dan juga Rasulnya. Nah, maka ya menjaga Islam dari orang-orang yang berlebih-lebihan, seperti yang berlebih-lebihan dalam beribadah dan suka melakukan perbuatan dengan hadis yang dianggap sebagai jawami'ul kalam. Ya, perubahan yang ia ubah-ubah secara dalil. Itu jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam itu apa? Orang yang suka berdalih, ya. Orang yang suka bercekcok, ya. Maka dalam hadis ini juga sebetulnya ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari orang yang suka membuat perkara baru itu dia memberitahu kepada seluruh manusia atau kepada siapapun apa yang segala ia ketahui, ya. Itu ada ininya apa namanya? Kaidahnya juga, ya. Ada beberapa kan ulama, ya, ada yang berpendapat bahwa cukup ya dicap sebagai seorang pembohong ketika seseorang itu memberitahukan segala yang apa yang ia ketahui ya jadi nggak seluruh yang kita ketahui itu kita perlu beritahu ya itu termasuk dari Jawami'ul Kalim ya. Nah, hadis ini juga diperkuat oleh banyak ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada di bawah ini ya bahwa itu petunjuk bahwa ya kebahagiaan keselamatan diraih dengan mengikuti syariat Allah dan juga Rasulnya ya tanpa menambahi atau mengurangi ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al Imran ayat 31
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum, ya. Katakanlah jika engkau tuhibbunallaha, ya, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Ikutilah syariat Islam yang benar. Nah, ittiba, mengikuti. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, maka Allah, ya, niscaya Allah akan mencintai kalian, mengasihi kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka, ya, eh, mafhumul mukhalafah, ya, pemahaman sebaliknya. Ketika orang tidak mengikuti syariat Islam, maka Allah nggak mencintai dia. Allah nggak mengasihi dia. Ya. Dan Allah tidak menjadikan ibadah itu sebagai ampunan baginya. Maka apa ya, sia-sia. Ya, ditolak. Ya, bahkan kalau dia berdusta atas nama agama, Allah bisa murka. Ya kan? Kemudian di ayat yang lain, ya, di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Dan sesungguhnya inilah jalan yang benar-benar lurus. Apa itu jalan yang lurus? Fattabi'uh. Ya. Nah, jalan yang lurus itu mengikuti Allah dan juga Rasulnya. Maka ikuti itu. Jangan engkau bikin sendiri, bikin sendiri, bikin sendiri, bikin sendiri. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan jangan engkau mengikuti jalan yang baru. Ketika jalan itu memulai bercabang, maka kalian akan tercerai-berai. Yang berkata ini bukan ana, Allah. Ya. Bikin syariat baru, bikin ini baru, bikin perayaan baru. Tercerai-berai sudah. Ya. Karena apa? Melenceng dari syariat Islam. Ya. Walaupun seluruh manusia setuju dengan syariat baru ini, yang nggak setuju siapa? Allah. Ya. Nah, maka Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, sebaik-baiknya hadis adalah kitabullah. Hadis di sini maksudnya apa? Bukti, ya, dalil, ya, adalah kitabullah, Al-Quran. Dan sebaik-baiknya petunjuk, hadiah, ya. Ya, wa khairul hadis hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sejelek-jeleknya urusan adalah yang diada-adakan, ya. Dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan kullu bid'atin dolalah. Nah, ini sering jadi mukodimah, ya. Nah, wa syarru umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan itu yang ada diada-adakan. Wa kulla dolalatin bid'ah. Dan seluruh yang diadakan itu, wa kulla muhdatsatin bid'ah. Dan seluruh yang diadakan itu bid'ah. Ya. Nah, nah, ini yang dimaksud dengan bid'ah. Ya. Diadakan-adakan dalam urusan agama, ibadah. Wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnat. Ini tambahan dari Imam Baihaqi. Ya. Nah, nggak mungkin ada suatu perkara yang disangkutkan dengan neraka kalau itu bukan perbuatan dosa. Nggak mungkin syariat atau sesuatu dibilang sesat kalau tidak menyelisih dalam syariat Islam. Ya, nah, ketika sudah menyesatkan, menyelisihi, menunjukkan kepada jalan ke dalam neraka, maka apa itu? Ya perbuatan dosa sudah pasti. Ya, nah, ini yang harus kita jauhi. Ya. Jangan karena kita anggap baik, kita jadikan itu ibadah, ya. Dalam perkara apapun, sekecil-kecilnya, ya, harus lihat dalilnya, ya. Kalau ini bukan dari silaturahim, ini bukan dari doa, jangan kita anggap itu sebagai ibadah, ya. Kemudian yang kedua, amalan yang diterima, yang tidak diterima, ya.
Hadis ini merupakan dalil tertolaknya setiap amalan yang tidak ada perintah atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemahaman yang bisa diambil, ya, nah, berarti ini mafhum, ya, mukhalafah, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap amalan itu harus terikat dalam hukum-hukum syariat dan juga tuntunannya. Apa itu? Ya, dalil, kan? Setiap kewajiban bagi orang yang sudah dewasa atau mukallaf dengan melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran juga sunnahnya Rasulullah SAW, baik berupa larangan ataupun perintah. Ya, kesesatan adalah perbuatan yang keluar dari koridor hukum-hukum syariat. Nah, ini harus kita ingat. Suatu yang sesat dalam syariat Islam, ada yang keluar dari hukum-hukum syariat Islam. Dan hukum-hukum syariat Islam itu berasalkan dari Al-Quran dan juga Sunnah. Nggak ada hukum syariat Islam yang dibuat-buat, ya, sehingga tidak terikat dengan syariat Islam atau bukan dari syariat Islam. Yaitu hawa nafsu, kayak adat, kayak keinginan sendiri, ya. Kita tidak tahu, namun itu bukan dari syariat Islam. Dan amalan tersebut menjadi pengatur syariat, bukan diatur oleh syariat. Nah, bagaimana syariat Islam itu yang menjadikan diri kita, ya, teratur, bukan kita yang mengatur-ngatur syariat, ya. Maka itulah, ya, jangan sampai kita membuat syariat baru, kita atur-atur syariat seenaknya kita dan menjadikan kewajiban seorang muslim ketika itu menjadi hukum amalan tersebut rusak dan tidak diterima. Jadi jangan sampai ini hukum ibadah A, sunnah hukum ibadah B, sunnah muakkadah, nggak ada syariatnya padahal, ya. Nah, maka kewajiban seorang muslim ketika itu adalah menghukumi aman-aman tersebut rusak dan tidak terima. Kewajiban kita untuk menghukumi amalan-amalan baru tanpa ada dasarnya itu sebuah kewajiban. Kita harus bilang itu rusak dan tidak diterima dalam syariat Islam. Ya, kalau ditanya siapa yang ngomong? Yang ngomong bukan kita, Allah. Kita hanya menyampaikan aja, ya. Nah, ada pun jenis amalan itu ada ibadah juga muamalah, ya. Nah, kita lanjut bagaimana ibadah itu dipandang oleh syariat Islam. Setiap amal ibadah yang keluar dari hukum Allah dan juga Rasulnya secara umum, maka amal itu tertolak dari pelakunya, ya. Nah, seperti surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ya, apakah mereka mempunyai sesembahan syuraka selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka beragama yang tidak diizinkan oleh Allah? Seakan-akan mereka itu menyembah bukan kepada Allah, ya. Nah, di sini ada dicontohkan, ya, ketika ada seseorang hendak mendekati Allah, ya, dengan mendengarkan musik, tarian, melihat wajah wanita mata yang bukan muhrim, ya. Mohon maaf ya para jamaah sekalian. Eh, banyak yang sekarang kalau di media sosial ibadah-ibadah yang mereka anggap itu sebagai syariat Islam, aman-aman yang mereka anggap sebagai syariat Islam, dengan, mohon maaf, jogetan, lantunan lagu, atau kalau di ya sering dengar dangdut, ya, yang mereka anggap itu sebagai syariat Islam. Nggak ada. Rasul nggak pernah menyontohkan, ya. Nah, ya, maka inilah suatu hal yang diada-adakan dan berasal dari keadaan yang sudah menggila. Keluar dari, menggila itu dimaksud Allah keluar dari fitrah, ya. Nah, syadzun, keluar dari fitrah. Mereka dan orang-orang sejenisnya, ya. Dengan mereka itu adalah orang-orang yang penglihatannya telah dibutakan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Yang dibutakan oleh Allah, laknatullah alaih, ya. Yaitu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai ini orang banyak nggak sadar kadang, ya. Jangan sampai kita mengikuti hal tersebut, ya. Dan mereka itu mengklaim, ya, ibadah yang mereka lakukan untuk mendekati diri mereka kepada Allah dengan pemikiran yang mereka buat-buat, dengan kesesatan yang mereka sebarkan, ya.
Dalam kesesatannya, mereka seperti bangsa Arab dari kalangan orang-orang musyrik, ya, yang mengadakan ibadah juga amal-amal taqarrub. Taqarrub itu untuk mendekatkan. Seperti apa? Berhala. Ya. Pertama yang Nabi Nuh itu, ya, kaum Nabi Nuh itu membuat patung-patung orang-orang soleh untuk apa? Untuk mereka beribadah itu lebih khusyuk, kata mereka. Lama-lama bikin tuh. Bisikan syaitan, bikin syaitan. Akhirnya mereka anggap ini Tuhan-Tuhan kita dari anak-anaknya Allah. Ya kan? Terjadi, terjadi. Sampai zaman sekarang. Surah Al-Anfal ayat 35, wa ma kana salatuhum indal bait, ya, illa muka'aw wa tasdiyah. Sesungguhnya ibadah mereka di Baitullah itu bukan dan tidak lain hanyalah siulan dan juga tepuk tangan. Nah, maka ibadahnya sama-sama di tanah suci nih. Sama-sama kelihatan ibadah di masjid. Tapi ibadah mereka hanya coba siulan dan juga tepukan tangan. Beda kan syariat Islam. Ya, siulan dan juga tepuk tangan bukan ibadah dari syariat Islam. Ya, yang mereka kira itu mendekati kepada Allah. Ya, nggak ada. Ya. Nah, maka inilah ya. Nah, berbeda dengan muamalah. Setiap akad dan juga hal yang membatalkan, selama itu bertolak belakang dari syariat, maka itu tidak sah dan tertolak. Maksudnya apa? Setiap yang syariat haramkan, yang syariat bilang ini muamalah nggak sah nih, akad ini nggak sah, maka itu yang tertolak. Ya. Nah, berbeda kalau tidak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, berarti itu boleh. Ya. Nah, coba para jamaah sekalian cari dalil hukum makan ayam. Ada nggak dalilnya? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Tapi boleh nggak? Boleh, karena Rasulullah SAW tidak melarang. Ya. Nah, nah, seperti dalam akad, ya, kalau nggak ada ridho dari salah satunya maka nggak boleh. Ya, karena ada dalilnya. Itu maksudnya dari aman-aman yang tertolak. Kemudian bagaimana dengan aman-aman diterima? Ya, banyak aman juga perkara baru yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Nah, ada ini perkara baru. Ya. Nah, namanya disebabkan perkara tersebut ada di dalam dalil syariat dan kaidah yang menguatkannya. Maka perbuatan tersebut tidak tertolak. Ya. Seperti apa contohnya? Ya, kalau kita sholat, ya, kita mempermudah imam untuk terdengar bacanya oleh makmum ya, dengan mukabbir saut atau speaker. Nggak masalah. Sesuatu yang baru memang. Ya. Pernah nggak Rasulullah SAW diriwayatkan sholat dengan toa? Nggak pernah kan? Tapi itu untuk mempermudah ibadah, ya nggak masalah. Bukan memperbaru untuk ibadah. Berbeda. Itu hanya perantara. Ya. Nah, ini ada beberapa pendapat tentang tasbih juga. Tasbih itu hukumnya apa sih? Gitu kan? Nah, tergantung niatnya lagi. Kalau niat dia mungkin sudah, mohon maaf ya, ingatannya sudah kurang kuat, akhirnya dia berzikir, dia ingin berzikir banyak, dia menggunakan tasbih ya boleh-boleh saja. Cuma jangan beranggapan bahwa tasbih itu dari syariat Islam untuk memperkhusyuk ibadah. Enggak. Nah, itu beda niatnya. Ya, maka hukum itu bisa tergantung dengan niatnya juga. Ya. Begini para sahabat yang mana mensyariatkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Jadi mushaf yang kita lihat zaman sekarang itu dikumpulkan oleh para sahabat. Urutannya ya. Namun penulisan Al-Quran itu sudah ada dari zaman Rasulullah ya. Namun untuk mengumpulkannya itu diinginkan oleh zaman Abu Bakar, ya, akhir pada zaman Utsman itu benar-benar menjadi buku. Itu berupa mushaf ya. Nah, dan yang lain-lainnya seperti apa? Ilmu nahu, faraid, hisab, tafsir. Pada zaman Rasul itu belum dikelompokkan masing-masing. Bahkan kalau kita tahu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, Rasul itu nggak pernah mengelompokkan hal tersebut. Ya, tapi para ulama mengelompokkan agar apa? Agar kita mempermudah dalam kita belajar ilmu agama. Tapi itu tidak memperbarui suatu syariat. Tetap dalam ilmu syariat, tetap dalam ilmu agama yang benar, tidak diperbarui, cuma dikelompokkan saja. Ya. Nah, maka itulah ya, yang mana ilmu-ilmu dalam syariat Islam banyak yang dikelompokkan, tapi bukan
perbarui. Ya, kita masuk ke pembahasan keempat, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang baik. Nah, apa yang gitu? Ya, banyak orang berdalih dengan bid'ah yang baik. Ya, apa sih bid'ah yang baik itu? Ya, nah, setelah membahas amalan yang diterima dan juga amal yang ditolak, kita sampai kepada hasil yang jelaskan pastinya, di mana sebagian amal itu bid'ah yang bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibadah semua yang bertolak belakang dengan syariat Allah, yang Allah nggak syariatkan, maka sesat dan juga jelek, tertolak. Nah, ada pun yang perkara baru tetapi tidak bertentangan dengan syariat, ya, bahkan selaras dan dapat diterima, bahkan mempermudah dalam beribadah, ya, maka bisa diterima, ya. Seperti kalau kita berhaji, ya, umroh, ya, maka kita nggak masalah naik pesawat, ya, masa kita harus naik unta terus seperti Rasulullah, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, maka dari itulah pendapat Imam Syafi'i berkata, segala sesuatu yang baru dan bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, ijma para ulama atau dalil-dalil yang lain, kias, istisab, istihsan, maka itu adalah bid'ah yang sesat, udah pasti. Ya, adapun segala sesuatu yang baru berupa kebaikan, tidak bertentangan, ada syariat, ada syaratnya, tidak bertentangan dengan syariat. Apa itu tidak bertentangan dengan syariat? Ya, dia tidak membuat ibadah yang baru, maka ini boleh. Ya, kita puji. Ya. Nah, ini banyak yang menyalah tafsirkan. Oh, berarti kalau kita merayakan ini kan kebaikan untuk kita melihat Rasulullah SAW, untuk kita mengabadikan sirah-sirah nabawiyah, dan buat saja suatu perayaan. Nah, ini sudah membuat yang baru, ya. Nah, yang dimaksud ada pun suatu yang baru berbuat kebaikan, berupa kebaikan, ya. Ini adalah pendukung-pendukung dalam beribadah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan dalil-dalil yang lain. Ya, kenapa ya? Karena itu bukan yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertolak belakang, ya. Nah, bid'ah sayyi'ah yang jelek itu terkadang hukumnya makruh. Nah, dan terkadang membimbing suatu yang haram. Ya, ada beberapa yang dilihat bid'ah-bid'ah gitu ya. Yang bid'ah yang makruh ini biasanya berkaitan dengan keyakinan. Tapi kalau sudah dijadikan ibadah ya sudah haram, ya. Nah, kalau sudah jadi perbuatan aman sudah haram. Tapi kalau hanya keyakinan, ini kayaknya bagus deh begini-begini. Nah, itu masih makruh, dibenci. Kalau sudah diamalkan, bisa berbentuk dosa. Nah, maka inilah orang bisa mencapai derajat orang kufur, ya, durhaka, mengingkari wahyu Allah dan juga mengingkari syariat Islam, ya, menetapkan suatu syariat yang baru, ya. Jangan sampai kita masuk dalam hal tersebut, ya. Nah, seperti ibadah yang ketika ingin mengagungkan sesuatu atau memohon berkah dari sesuatu yang bukan pantas diibadahi, seperti pohon, kuburan, ya. Minta berkah kepada Allah, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya. Perintahkanlah wahai Rasulullah, kabarkan walai kepada umatmu ketika ada seorang hambaku dari umatmu yang ingin meminta sesuatu, fa inni qarib. Aku itu dekat kepada orang-orang yang berdoa. Uji budak watid da'i idada. Dan aku akan kabulkan ketika seseorang berdoa, ya, ketika orang pendoa sedang berdoa. Nah, jadi nggak ada namanya perantara dengan ini itu. Yang ada apa? Orang-orang soleh hanya membantu doa. Kalau kita start atau misalkan Syekh bantu doakan anak saya buat sembuh. Jadi hanya bantu doain untuk memperbanyak aja orang yang doain gitu. Ya. Nah, ruqyah itu ada syariatnya ruqyah. Ya. Tapi di luar yang nggak ada syariatnya jangan. Ya. Itu perbuatan durhaka kepada Allah, kufur, sesat. Ya.
Nah, ini ada satu kisah ya. Nah, ketika setelah Fatul Makkah sekitar tahun 9 Hijri ya, ya ada beberapa sahabat yang menuju lembah Hunain dan melihat ada beberapa orang-orang Badui yang masih musyrik di sana menyembah pohon bidara, cedar, ya, pohon-pohonnya yang banyak pada zaman Nabi Musa juga, ya. Dan beberapa dari para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, buatkanlah kami Zatu Anwat seperti yang mereka sembah." Ya, Zatu Anwat itu namanya suatu pohon bidara di Hunain yang banyak orang musyrik sembah. Maka Allahu Akbar, kata Rasulullah. Ini seperti ambil apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadikanlah kami ilah sebagaimana mereka memiliki banyak ilah. Nah, maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, kalian benar-benar mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Apa? Orang-orang sesat dan syirik. Musyrik. Jangan sampai kita masuk dalam hal ini. Ya. Ibadah kepada Allah semata-semata. Ya. Nah, seperti Hajar Aswad itu hanya perintah Allah. Kalau Allah nggak mintakan untuk menyium Hajar Aswad, ya kenapa harus kita menyium, gitu kan? Itu karena perintah Allah kita perintahkan untuk mencium Hajar Aswad, tapi ya doanya tetap kepada Allah, gitu kan? Air Zam-Zam kita doa, itu hanya sebagai perintah Allah untuk kita berdoa, jangan air Zam-Zam. Kalau Allah nggak perintahkan, buat apa kita berdoa dengan air Zam-Zam? Ya, semua itu tentang perintahnya Allah, ya. Nah, maka di sini faedah dari hadis riwayat Imam Muslim juga Imam Bukhari, para pelaku bid'ah itu bisa keras kepala. Yang keras kepala itu ketika disampaikan kepada mereka dalil dengan riwayat yang pertama, yang benar, dia mengucapkan, saya tidak membuat hal yang baru dalam agama sedikit pun. Lalu kami memberitahukan riwayat Muslim, ya, maka dia harusnya memahami, ya. Kalau dia nggak keras kepala, ya kalau keras kepala mereka beranggap ini sebagai suatu amalan, ya. Hmm. Dengan dalil-dalil dan kesesatan yang mereka buat. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan satu amalan bid'ah dalam agama tertolak belakang dengan syariat, maka dosa baginya. Nah, maksud tertolak ini, ya, bukan hanya tertolak, namun para ulama berpendapat bahwa ini sebagai perbuatan dosa. Kenapa? Kufur, sesat, ya. Nah, ini menyelisihi apa namanya, kaidah ya, la dororo wala diror. Jangan kamu menyesatkan juga, jangan kamu sesat dan juga menyesatkan orang lain, ya. Nah, hadis ini berfaedah bahwa larangan itu mengantarkan kepada kerusakan. Yang Allah larang udah pasti merusak umat, ya. Apapun yang Allah larang itu pasti merusak, ya. Walaupun kita belum tahu secara akal, tapi Allah itu a'lamu rohim, ya. Allah itu zat yang paling mengetahui dan paling kasih sayang, ya. Masa kita membantah pencipta kita sendiri, ya. Nah, agama Islam itu sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun, maka nggak perlu ditambah. Buat apa ditambah, ya kan? Nah, nggak perlu, karena sudah sempurna agama Islam, ya. Seperti khutbahnya Rasulullah SAW saat Fatul Makkah, ya, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berkata, ya, telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, wahai umat-umat Rasulullah, wa atmamtu alaikum nikmati, ya. Dan aku telah sempurnakan juga nikmat-nikmat, ya, kepada Rasulullah SAW. Nah, bahwa ini tanda kembalinya Rasulullah. Waraditu lakumul Islam adina. Dan aku hanya ridho kepada seluruh manusia bahwa Islam satu-satunya agama. Nah, sudah jelas. Buat apa ditambahkan? Ya. Oh, kurang nih, kayaknya kurang sempurna deh kalau nggak ada perayaan ini, perayaan itu, gitu ya. Nah, siapa yang bilang itu nggak? Siapa yang bilang itu kurang? Bahkan Allah aja bilang itu sudah sempurna. Buat apa ditambah-tambah? Ya. Nah, ini bagaimana kita melihat, ya. Seluruh syariat, seluruh ibadah itu harus ada dalilnya, tuntunannya. Ya, bukan kita saklek, bukan apa. Kalau kita belajar di sekolah, kira-kira guru ngomong A, B, C, D. Nggak pakai buku, nggak pakai PDF, nggak pakai bukti, nggak pakai apa. Kira-kira gimana tuh? Ya. Kalau kita sebagai murid yang benar,
Terus tanya, Pak, ini bukti dari mana ya, Pak? Bukunya, buku cetaknya mana ya? Ya, karena pengajar harus punya rujukan. Ya, maka kalau kita belajar formal, kita dituntut berpikir logis. Kenapa harus berpikir logis? Agar kita mendapatkan kebenaran tidak dinamis. Ya, nah, maksud dinamis itu gambling ya. Ini benar, ini enggak, itu terserah saya. Nggak bisa seperti itu. Ya, kalau kita belajar secara formil, contohnya kalau kita menulis artikel, ada footnote. Nah, ini menunjukkan bahwa pemikiran atau prinsip yang ia tulis pada paragraf tersebut diambil dari sumber ini di footnote. Ya, begitu juga dalam syariat Islam. Kita ibadah A, B, C. Ini dalilnya, dalil satu, dalil dua, dalil tiga. Ada dalilnya. Seperti itu dalam kita beribadah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah cukup ya satu hadis. Ya, tadi anak kira karena hadisnya pendek mungkin kita masuk ke hadis ke-6. Tapi ya qadarullah ya. Hmm, Kita menyampai satu hadis dengan cukup ya. Insyaallah dari hadis kelima ada pertanyaan para jemaah sekalian. Nah, ini anda lihat dari room Zoom ya. Apa chat Zoom? Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Gimana menurut Ustadz jika ada yang melakukan tahlilan untuk mayit setelah pemakaman dan merayakan bulan Muharram dengan melakukan parade turun jalan? Ya, seperti tadi. Ya, Rasulullah pernah nggak membuat tahlilan ketika ada seorang sahabat yang meninggal? Ya, kalau Rasulullah SAW melakukan, seharusnya yang pertama dilakukan itu kepada para syahid di perang Badar. Tapi Rasul pernah nggak melakukan? Nggak pernah. Ada nggak dalil Rasul melakukan tahlilan, baca Al-Quran bersama untuk uh, para sahabat, para syuhada Badar? Padahal itu salah satu syuhada yang paling mulia di sisi Allah. Pernah nggak? Nggak pernah. Terus buat apa? Ada nggak Rasulullah SAW ketika Muharram parade mengelilingi Mekah dan Madinah? Pernah nggak? Ya, nggak pernah. Padahal Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW bisa aja dilakukan. Ya. Nah, tidak pernah diperintahkan, jangan. Ya. Maka mata ini termasuk dari hadis ini. Perkara yang baru. Ya. Nggak pernah Rasulullah SAW perintahkan. Ya. Nah, insyaallah terjawab Om ya. Yang bertanya dari Bu Novi. Syukran Pak Ustaz. Ya, Boleh. Afan wa yaki Syukran mau tanya lagi Ustaz. Kalau 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 kita lakukan seperti itu, dosanya kita seperti dosa apa ya Pak Ustaz? Nah, Bismillah. Ini termasuk dari orang-orang yang mendustakan syariat Islam. Ya, dosa orang-orang yang mendustakan syariat Islam. Wallah alam, mungkin Anda belum menemukan dalilnya atau Anda belum mengetahui dalilnya. Ya, tapi itu termasuk dari hadis tadi, penjelasan dari hadis tadi, ya, bahwa itu termasuk kesesatan, kemungkaran, dan juga durhaka. Ya, nah, makanya termasuk seperti apa pada zaman Rasulullah, Musailam al-Kadzab. Nah, kayak gitu tuh pengikutnya, ya, orang-orang yang menyesatkan. Ya, seperti mulai Musailam al-Kadzab, ya, seperti itu. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, katanya orang-orang munafik. Ya, mereka lah orang-orang yang kelihatan durhakanya kepada Allah, sesatnya kepada Allah. Nah, seperti itulah kita. Kalau naudzubillah bukan kita ya. Kalau ada orang yang melakukan kesesatan tersebut, ya, berpelaku memperbarui ibadah, walaupun dosanya tidak terukur, tidak ada ukuran khusus mungkin, ya. Namun ya naudzubillah min zalik, ya tentu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan kita, tentang amalan baik ataupun amalan buruk. Wallahu alam bi shawab. Nah, gitu ya. Insyaallah ya. Iya, syukran Pak Ustaz. Ya, Pan, Ustaz, ya, oke. Ya, Fadul masih ada waktu ya. Bismillah. Nah, Eh, tafadhol. dalam kita, manusia adalah makhluk sosial. Di situ, di dalam agama kita, itu ada aturan-aturan yang berlaku dan itu terkait dengan apa yang berada di Al-Quran dan hadis. Betul, Ustaz? Ya, betul. Karena semua muamalah juga. Betul. Kalau muamalah ya nanti kita bahas. Lanjut, Fadol. Ya. Kemudian, di dalam hal yang paling sulit atau paling betul-betul harus menahan diri dalam
konteks bagaimana kita beragama dengan baik itu adalah dalam hal apa namanya, habluminanas, Hmm. muamalah yang terkait dengan hubungan sosial antar manusia. Ya, Jadi kita banyak sekali berurusan dengan hal itu. Nah, ada hal-hal di mana di situ pengendalian diri, hawa nafsu dan lain-lain yang kemudian akan timbul ya segala macam ibadah yang ada-adakan, berpedoman kepada kebaikan menurut ukurannya sendiri dan seperti itu. Jadi bagaimana sebetulnya kita harus membentengi, menjaga diri dengan oke, hal-hal yang demikian. oke, sip. Ya, paham ya. Ini yang terjadi tentang perayaan-perayaan seperti apa? Ulang tahun, ya. Perayaan-perayaan sebagai Muharram, ya. Mereka ingin menyambut gitu, ya. Ya, agar ini kita melestarikan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Namun bukan itu sepertinya, ya. Perayaan tentang Muharram, Allah sudah tetapkan apa? Puasa Asyura, ya kan? Nah, kemudian apa lagi perayaan-perayaan yang dibuat, ya. Nah, tidak ada syariatnya. Jadi jangan beranggapan untuk kita merayakan, untuk kita misalkan, untuk kita menjaga sosial dengan buat-buat perayaan, ya. Ya kalau buat muamalah nggak masalah. Oh, misalkan kita kasih hadiah ke tetangga baru ya nggak masalah, hadiah, gitu, ya. Nah, itu kan masuk dari silaturahim juga. Cuman kalau kita atas namakan ibadah, kita buat perayaan-perayaan baru, tidak pernah kayak gitu, ya kan? Kalau Hmm. ini misalnya di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kita melakukan interaksi dalam bentuk habluminanas itu kita sering sekali mendengar atau berhadapan dengan, ya mendengar lah dan berhadapkan dalam situasi di mana pedomannya itu adalah baik sesuai dengan ukurannya. Jadi bukan kepada dalil, bukan kepada ini, maksud saya baik. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur dan tidak bisa menjadi suatu dalil bahwa apa yang kita lakukan, amalan yang dianggap baik ini menjadi suatu yang diridhoi Allah gitu. Oke, sip. Nah, itu dia. Nah, kalau kita muamalah, boleh, Kita beri hadiah apa aja kan boleh. Tapi kalau Boleh. ibadah nggak bisa seperti itu, ya kan? Mau dia beranggapan, ini ibadah nih sangat harus dilestarikan, harus baik ini, wah, nggak bisa. Tadi dibatasi oleh apa? Ada sini, gitu kan? Kalau muamalah, boleh, ya. Maka tadi kan aman dibagi menjadi dua, Aman ibadah dan amal muamalah. Kalau muamalah, segala bentuk muamalah selagi nggak diharamkan oleh syariat boleh. Ya, kita beli hadiah ke tetangga. Itu misalkan apalagi ibadah-ibadah muamalah itu, ya itu boleh segala bentuknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ibadah berbentuk amalan, syariat Islam nggak boleh begitu. Ya, nah, itu pembedanya perbedaannya ya. Ya. Kalau kayak Ini kita kan beri, apa Nusrat? Tapi nah, tidak sesederhana itu kan di dalam melakukan amalah habluminanas yang biasa saja gitu di dalam satu konteks perkumpulan atau apapun gitu. Kemudian di situ tuh apa ya namanya? Yang dilakukan adalah baik, 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 baik. Nah, baik itu kan ada sesuatu yang tidak ada ukurannya. ya, Kita menjalankan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan anjuran di dalam Al-Quran, sunnah gitu kan itu ada. Ini ya, seperti kita melakukan baik. Nah, tapi kalau sudah di dalam habluminanas itu kan ada banyak terkait dengan hawa nafsu misalnya, segala macam hal yang kemudian menimbulkan diada-adakan itu kan dari tadi oke, saya simak itu adalah sumbernya dari hawa nafsu, keinginan untuk nah, lebih gitu. oke, ya. Kalau kita melihat secara sosial, kita ingin melakukan ini baik atau secara hawa nafsu, lihat secara maslahat umum, Kenapa? Karena dalam syariat Islam, ya,
anfa'un nas, ya, anfa'u li ghairihi. Yang paling bermanfaat dari manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, bukan bermanfaat buat diri sendiri dia. Nah, dilihat perbuatan dia yang dia merasa baik ini dalam sosial, kira-kira itu hanya untuk kebaikan dia sendiri atau kebaikan untuk orang lain juga. Nah, ya Nah, Ustaz. karena dalam dalil ada, ya, khairun nas man anfa'u li anfusihim wa li ghairihim. Ya, sebaik-baiknya orang itu yang paling bermanfaat bagi diri dia sendiri dan juga orang lain. Jangan lupakan orang lainnya juga, Om. Percuma Ya, baik buat dia di sini, tapi dia zolim kepada orang lain. Nah, ini harus dilihat dalam sosial. Nah, itu harus dilihat juga dalam kita berakhlak Islamiyah ya, silaturahim apa. Nah, itu dalam berakhlak ya, atau kita bersosial. Maka tolak ukur baik itu dilihat apakah kita menjolim orang lain atau tidak gitu, Om. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Ya, karena ya tadi kalau kita merasa kebaikan bagi diri kita sendiri, seakan-akan kebaikannya itu dinamis gitu, Om ya. Kebaikan itu ya secara persepsi masing-masing aja kalau gitu. Nggak bisa. Ya, makanya itu kita butuh musyawarah ya. Karena setiap orang itu butuh masukan untuk yang lain-lain gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin ya Om ya, yang Anda tangkap Om ya. ya, Kira-kira insya seperti itu. Allah. Ya, Insya Allah Om ya, terjawab. Wallahu alam. Mungkin ada yang bertanya lagi, nggak masalah, waktu lebih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Om. Saya ada eh, pertanyaan titipan dari teman, Ustaz. Hmm. Beliau ini seorang eh, single parent dan beliau ini sangat eh, bingung dalam keadaan sekarang. Ini tidak menyambung dari tema, nggak apa-apa, Ustaz? Nggak masalah ya. Boleh, boleh. Mungkin kita sama-sama tahu ya, Ustaz, penyelenggaraan haji di negara kita yang tercinta ini ya, Ustaz. Sehingga teman saya ini mendengar dari seorang ustadz yang mungkin kalau saya sebut mungkin sudah cukup terkenal, beliau ini menyatakan untuk ibadah haji ya di negara kita ini tidak sesuai dengan syariat, Ustadz. Ya, Teman saya ini termasuk kehidupannya eh, gimana ya, ukuran dari standar kemampuan kan haji itu kan bagi yang bagi yang mampu mampu gitu ya ya. Ustadz. Bagi Betul. yang mampu. Standar kemampuan itu kalau kita kan namanya orang Islam tuh selalu kepingin lah untuk haji, umroh itu Hmm. selalu ada. Itu seperti sunatullah ya Ustadz. Ya, Keinginan itu selalu ada. Walaupun terkadang sampai kita tuh nggak tahu standar kemampuan kita di haji itu di mana. oke. Untuk kehidupan sehari-hari, teman saya ini masih ngontrak Ustadz. Adapun Hmm. kendaraan untuk dipakai sehari-hari untuk kegiatan untuk mencari rezeki. Jadi standar untuk kemampuan haji ini diukur seperti apa? Kalau dipaksakan memang bisa, yaitu dengan menyisihkan penghasilannya, caranya dengan menabung, menabung, menabung. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari yang mungkin belum bisa gitu Ustaz ya. Maksudnya belum ada aset yang bisa dijual ataupun harta yang tidak terganggu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ukurannya itu standar untuk kemampuan itu di mana. Kemudian sekarang kan sudah lagi mencicil haji ya Ustadz ya. Tapi tiba-tiba kita dengar dari seorang Ustadz yang cukup terkenal ya mengatakan untuk sekarang ini penyelenggaraan haji itu di negara kita tuh sangat-sangat saya kurang berani ngomong Ustadz ya. Cuman dia bilang Ya. sarankan untuk mengambil dana haji yang sudah ada. Hmm. Nah, terus larikan ke umroh di bulan Ramadan karena memang pahalanya sama berhaji bersamaku kata Rasulullah SAW. Itu seperti itu ya Ustadz. Kalau saya salah mau diluruskan. Ya. Nah, sementara beliau ini bingung kalau diambil dana hajinya dia sendiri tidak punya mahram. Bukan tidak punya mahram, maksudnya tidak punya kemampuan untuk mengajak satu orang lagi untuk menjadi mahramnya. Jadi, adapun dana itu hanya bisa untuk dia berangkat sendiri. Nah, itu Ustadz. Jadi, yang mau saya tanyakan adalah standar dari ukuran kita, kemampuan kita untuk berhaji itu setiap masing-masing individu tuh kemampuannya itu sebatas apa? Seperti apa? Kedua, apakah dana haji itu diambil terus dia mengambil di umroh tapi dia untuk memberangkatkan atau mahramnya tidak ada? Hmm. Seperti itu Ustadz. Nah, Oke. terus
gimana ya? Terus satu lagi itu hmm, apa ya, lupa Ustadz. Mungkin itu aja loh Ustadz. Dua ini Oke, saja mungkin jawabannya, mungkin saya akan sampaikan ke teman saya. Itu saja oke, Ustadz. siap insya Allah Om. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, Faan Barakallahu fiik. Wayaki. Untuk standar kemampuan haji itu seperti di kitab Bidayatul Mujtahid, para ulama bersepakat aimatul arba, kemampuan berhaji dalam hadis yang ketiga juga ya di bab ini, di Arba'in Nawawi ini, istitoah haji itu tiga: kesehatan, keamanan, harta. Ya, nah dia sehat, oke. Ya, dijamin nggak perjalanannya aman. Nah, harta ini yang banyak masalah. Ya, jadi haji itu bukan mau nggak mau, mampu nggak mampu. Nah, dibedakan persepsinya Om. Kalau orang berdasarkan haji mau nggak mau, orang ngutang aja boleh tuh haji. Padahal para ulama mencela orang yang ngutang dalam haji. Nah, gitu kan. Jadi jangan dianggap persepsi orang haji itu ketika mau nggak mampu dulu. Ya, dia hidup aja masih sulit, kontrak bagaimana, keadaan hidup sehari-hari nabung pun sulit. Bagaimana mau haji? Ya, kemudian tadi Umu singgung nih tentang ya itu anak paham tuh Satwara Erwandi itu ya. Nah, Bagaimana pemutaran haji itu, Ana sudah tahu dari 2019 itu. Ya, dosen Ana belajar di STD, dosen Ana tuh menjadi PNS di haji itu, apa Kemenkumham itu ya, Kemenkum itu, perputaran haji itu dana kan kita bayar 25 juta pada tahun 2019 ya, pada 2021. Nanti berangkat haji ketika ada gilirannya, mereka kan harus bayar juga 25 juta sesuai kurs pada zaman tersebut. Ya. Nah, kemudian jadi ada total 75 juta. Satu itu dari 25 dia bayar sebelumnya, satu itu dari bayar 25 pasti kurs itu, satu lagi itu mengutang dari orang yang bayar di tahun tersebut. Paham ya? Nah, kan nggak boleh kita ngutang. Ya. Kan nggak boleh ngutang dalam beribadah haji itu. Ya. Ini pendapat Ana, dan itu mana setuju. Kalau dia ngutang berarti dia belum mampu dong. Gitu kan? mm, Nah, maka dari itu, ya, pemutaran dana haji di Indonesia itu masih goror, belum jelas. Terus bagaimana kita yang ingin haji? Kalau nggak mampu, jangan dipaksakan. Nah, tadi pendapat Ana setuju, Kalau dia nggak mampu haji, mending umroh aja pada bulan Ramadan. Toh kata Rasulullah SAW kepada para sahabiah yang nggak sempat haji, ya haji saat bersama Rasulullah, mereka mengeluh, ya Rasulullah kita nggak bisa haji bersamamu. Rasul menjawab, ya haji berumroh di bulan Ramadan, pahalanya akan sama seperti haji bersama. Ya, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana ketika ia ingin umroh tapi nggak ada mahram? Para ulama membuat fleksibel di sini, Dia boleh umroh tanpa mahram dengan syarat syariat terjaga, fitnah terjaga, keamanan terjaga, dan ada banyak orang yang bersamanya, perempuan bersamanya banyak. Ya, itu para ulama memberi keringanan. Ya, kalau kita lihat beberapa travel, ya, yang terjamin syariatnya, boleh, tapi dengan syarat minimal ada teman kamar wanitanya juga. Ya, nah itu diperbolehkan. Ya, dan pihak travel pun pasti sudah mengerti. Ini yang benar ya, ya, yang benar. Pihak travel tuh pasti ngerti. Ini harus dijaga lebih, ya. Apalagi kalau misalkan ini lansia juga gitu, ingin belajar, ingin umroh tapi nggak punya mahram gitu kan, anaknya sudah pada sibuk sini sendiri ya. Terus bagaimana jalan keluarnya? Boleh, ya, dia berumroh dengan pendamping yang lain. Ya, tapi bukan laki pendampingnya ya, jangan cari laki. Perempuan yang lain boleh. Jadi teman kamarnya ketika nanti berumroh dia apa namanya bersamanya terus menerus ya, ya, sehingga celah fitnah itu lebih tertutup ya. Itu beberapa ulama memberi keringanan, berijtihad seperti itu ya, dan Anas sedikit setuju ya, menurut Anas setuju walaupun ya dengan dalil dilarang oleh Rasulullah SAW berhijrah dengan sendiri ya. Namun wakinya ya seperti Ummu Kulsum dan juga Aisyah, mereka itu hijrah tanpa Rasulullah loh, di tahun 5 Hijriah.
Dan akhirnya apa? Aisyah ketika ketinggalan diambil oleh salah satu atau ditemani oleh salah satu sahabat. Rasulullah mencela enggak? Rasul menegur Aisyah enggak? Maka dengan dalil ini, dengan peristiwa ini, para ulama itu memberi keringanan pada para perempuan yang ingin safar dengan syarat keamanan, fitnah, kemudian dengan disegerakan. Kalau dia bersafar ya, kalau dia bersafar sendiri disegerakan. Nggak boleh ke tempat lain-lain, belanja dulu ini baru ke tujuan, nggak. Disegerakan. Ya. Nah, itu pendapat dari Anum ya. Dari yang tadi bertanya Bu Umu Erna ya. Nah, Ustaz. Wallahu alam bisawab. Nah, coba terjawab ya. Nah, Ustaz, itu saya sampaikan. Afan wa yakin Om. Fadol nih anak yang dari chat dulu ya. Saat pertanyaan ya dari umum barusan, apakah bisa dirujuk dengan dalil laukan ala sabiquna bi khair? Betul. Kalau kita bisa lakukan, ya kita akan melakukan lebih dahulu. Masalahnya para sahabat nggak pernah melakukan ibadah-ibadah tersebut, perayaan ini, perayaan itu. Ya, kalau kita bisa lakukannya, pasti kita lakukan lebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah itu nggak ada perintahnya. Toh para sahabat kan tidak melakukan. Nah, ini adalah salah satu perkataan sahabat. Ya, kemudian ada dari selanjutnya, ya, harus teguh dalam berkeyakinan, sekalipun itu datang dari keluarga besar. Ya, saya pernah sampai dipanggil Ustadz yang untuk bisa tahlilan, begitu tahu saya tidak mau tahlilan. Ya, harus memang itu. Kan dalam dalil yang lain, di akhir zaman itu memegang iman seperti memegang apa? Batu bara, apa api, bara api ya, bara api. Ya, itu dalilnya ada. Ini buktinya ya kan, fitnah udah semakin merajalela. Nah, padahal yang ingin bertanya nggak apa-apa ya, waktu lebih nggak masalah. Masih ada yang ingin bertanya lagi Atau sudah cukup insya Allah Nah, sudah cukup ya insya Allah ya. Nah, insya Allah kalau sudah cukup ya, kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Nah, mungkin yang dari yang pertanyaan insya Allah terjawab ya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang apa nanti bisa disampaikan, mau di grup nggak masalah atau chat pribadiannya juga nggak masalah ya. Soalnya kalau ada waktu nanti akan jawab insya Allah. Ya. Nah, mungkin ya kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jari kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita diwafatkan dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan dengan pintu yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Ana minta maaf bila ada kekurangan atau ucapan yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.